Semangatmu yang panas membara, daku jiwa raga ini selaras dan... Selamat Hari Pendidikan Nasional 2021. Semoga semangat kita menjaga nyala api pendidikan nasional terus terjaga demi peningkatan mutu dan daya saing peserta didik. Bergerak serentak wujudkan Merdeka Belajar. Halo sahabat rumah belajar, selamat untuk sahabat rumah belajar yang telah lulus pembatik level 1. Yuk kita sama-sama bahas mengenai modul 1 pada pembatik level 1 tentang Merdeka Belajar bersama Rumah Belajar. Nah, sesuai dengan modul 1 mengenai Merdeka Belajar bersama Rumah Belajar, kita ketahui bahwa Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, adalah sebuah paket kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan Merdeka Belajar ini berjalan dengan maksimal tentunya didukung oleh inovasi dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Apalagi dalam kondisi kita seperti saat ini, dalam kondisi pandemi yang sudah tentu pemanfaatan TIK ini menjadi hal yang wajib. Dan memaksa seluruh pihak stakeholder pendidikan mau tidak mau harus bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk mendukung program belajar dari rumah. Belajar dari rumah dilakukan oleh peserta didik dan mengajar dari rumah dilakukan oleh guru. Tetap harus menjaga kualitas pembelajaran. Pembelajaran juga harus menyenangkan bagi semuanya sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar. Dengan portal Rumah Belajar dan aplikasi pembelajaran lainnya diharapkan bisa memberikan kemerdekaan bagi semuanya sehingga terwujudlah sebuah keadaan Merdeka Belajar bersama Rumah Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Berkaitan dengan guru, kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai informasi semata, menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dalam hal pedagogi, kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standarisasi menuju pendekatan heterogen. Pendekatan heterogen ini lebih paripurna, memampukan guru dan murid menjelajahi khasana pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pembelajaran, dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pembelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pembelajaran. Sistem pengajaran akan mengalami perubahan dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena siswa ini dapat berdiskusi lebih dengan gurunya, kemudian belajar dengan outing class dan tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi lebih dari membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetisi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking semata. Seperti yang kita ketahui bersama, menurut beberapa survei, ranking ini hanya meresahkan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Serta menurut Gartner,
anak itu memiliki multiple intelligence. Jadi anak memiliki kecerdasan yang majemuk. Ada anak yang kecerdasannya kinestetik, ada yang linguistik, audio, maupun visual. Sehingga pada akhirnya akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Kebijakan Merdeka Belajar sendiri terbagi menjadi beberapa episode. Nah, episode pertama ini Kemendikbud menetapkan 4 pokok kebijakan, yaitu yang pertama, ujian nasional akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum (AKM) dan survei karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Yang kedua, ujian sekolah berstandar nasional (USBN) ini akan diserahkan ke sekolah. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian yang keempat, dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB, sistem zonasi diperluas, tidak termasuk daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Berikutnya episode 2. Episode ini dikenal dengan nama Kampus Merdeka. Kemendikbud melakukan penyesuaian di lingkungan pendidikan tinggi, diantaranya pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi negeri badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Selanjutnya, pada Merdeka Belajar episode 3, Kemendikbud mengubah mekanisme bantuan dan bantuan operasional sekolah BOS untuk tahun anggaran 2020. Salah satu prinsip penggunaan dana BOS pada tahun 2020 adalah fleksibilitas. Peningkatan fleksibilitas dan otonomi penggunaan dana BOS bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Selanjutnya, pada Merdeka Belajar episode keempat, yaitu terkait program organisasi penggerak atau POP. Paket kebijakan itu bertujuan untuk semakin memberdayakan organisasi masyarakat dalam membangun sekolah penggerak. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Selanjutnya, pada 3 Juli 2020, Kemendikbud meluncurkan Merdeka Belajar episode 5, yaitu Guru Penggerak. Arah program Guru Penggerak berfokus pada pedagogik serta berpusat pada peserta didik dan pengembangan holistik, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching, pendekatan formatif dan berbasis pengembangan, serta kolaboratif dengan pendekatan sekolah menyeluruh. Pada 3 November 2020, Kemendikbud meluncurkan Merdeka Belajar episode 6, yaitu transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi yang diresmikan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mendukung visi Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul, salah satunya melalui transformasi pendidikan tinggi agar mampu mencetak lebih banyak lagi talenta-talenta yang mampu bersaing di tingkat dunia. Pada tanggal 1 Februari 2021, Kemendikbud secara resmi merilis Merdeka Belajar episode ke-7, yaitu Program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak ini merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik melalui 6 profil pelajar Pancasila.
Pada tanggal 17 Maret 2021, Kemendikbud meluncurkan program Merdeka Belajar episode ke-8 SMK Pusat Keunggulan. Melalui SMK Pusat Keunggulan, tantangan SMK dalam menghasilkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan dunia kerja diharapkan dapat terwujud. Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru dan peserta didik untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Inovasi yang dilakukan tak lepas dari dukungan teknologi yang dapat digunakan sebagai alat bantu guru dalam meningkatkan potensinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Merdeka Belajar bersama Rumah Belajar. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ini, jiwa raga ini selaras dan keanggunan. Daku ini, jiwa ini menuliskan garis lalu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar